Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video presentasi mengenai materi uji kesukaan. Di sini kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Nabila Zahra Oktama dengan NIM 2304114616. Saya Aksel Giovanni Androm dengan NIM 23041439. Saya Denny Samuel BKPA. Saya Leon Pinasya dengan NIM 23041113. Saya Khaled Stephen dengan NIM 2304111355. Saya Muhammad Fajar Zain dengan NIM 2304111354. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Khaled Stephen. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Menurut Waluyo dan Kusuma, pada tahun 2018, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hasil perikanan. Selain kaya akan jenis ikan, baik ikan air tawar, ikan air payau maupun lautan, Indonesia juga kaya akan cara pengolahan ikannya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mereka punya cara khasnya masing-masing. Menurut Lastri pada tahun 2016, produk perikanan merupakan produk ekonomi strategis yang bisa mendukung terciptanya ketahanan dan kemandirian pangan. Nah, rata-rata kenaikan subsektor perikanan termasuk salah satu yang terbesar dibandingkan dengan keempat subsektor pertanian lainnya. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa subsektor perikanan Indonesia dapat dikembangkan untuk lebih maju lagi. Nah, menurut Bawinto pada tahun 2015 mengenai organoleptik. Nah, analisa organoleptik ini merupakan suatu cara penilaian menggunakan indera manusia atau sensori. Penilaian organoleptik ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam menentukan indera tingkat kesukaan panelis dari suatu bahan pangan yang diuji. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan masalahnya adalah apa itu uji hedonik kesukaan, bagaimana cara melakukan uji hedonik kesukaan, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana contoh kasus uji hedonik kesukaan. Nah, tujuan dan manfaat dari pembuatan makalah ini adalah tujuannya yang pertama untuk mengetahui tentang uji hedonik kesukaan, yang kedua untuk mengetahui cara melakukan uji hedonik kesukaan, dan yang ketiga untuk menjelaskan contoh dari kasus uji hedonik kesukaan. Nah, manfaat dari makalah ini adalah para pembaca dapat lebih mengenal dan mengetahui tentang uji hedonik kesukaan, mulai dari pengertian hingga cara melakukan uji hedonik kesukaan tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya Nabila Zahra Oktama dengan NIM 2304114616 akan menjelaskan materi mengenai uji kesukaan. Menurut Ansela 2022, uji kesukaan merupakan uji penerimaan di mana penulis mengemukakan tanggapan pribadi, suka atau tidak suka. Hasil tanggapan tersebut dinamakan skala hedonik yang ditransformasikan ke dalam numetrik dengan angka menaik atau angka menurun sesuai tingkat kesukaan. Uji kesukaan juga disebut uji hedonik. Panelis diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya, ketidaksukaan. Panelis mengemukakan tanggapan senang, suka, atau kebalikannya. Mereka mengemukakan tingkat kesukaannya. Tingkat-tingkat kesukaan tersebut disebut skala hedonik. Misalnya dalam hal suka dapat mempunyai skala hedonik seperti amat suka, sangat suka, suka, agak suka, dan tidak suka. Sebaliknya, jika tanggapan itu tidak suka, dapat mempunyai skala hedonik seperti suka dan agak suka. Terdapat tanggapan yang disebut sebagai netral, yaitu bukan suka tetapi juga bukan tidak suka. Skala hedonik dapat direntangkan menurut rentangan skala yang dikehendakinya. Dapat diubah menjadi skala numerik dengan angka mutu menurut tingkat kesukaan. Dengan data numerik ini dapat dilakukan analisis secara statistik. Penggunaan skala hedonik pada prakteknya dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan hingga sering digunakan untuk menilai secara organoleptik
terhadap komoditas sejenis atau produk pengembangan. Penulis diminta untuk menilai produk atau layanan berdasarkan berbagai aspek seperti rasa, aroma, tekstur, atau warna. Hasil penilaian tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan rata-rata tingkat kesukaan dan mengetahui preferensi konsumen. Uji hedonik kesukaan digunakan dalam pengembangan produk baru, membandingkan produk, dan mendapatkan bagaimana pesaing untuk produk tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muzati akan melanjutkan penjelasan dari Nabila. Uji penjenjangan atau uji pengurut atau ranking. Uji penjenjangan jauh berbeda dengan uji skor. Dalam uji komoditi diurutkan atau diberi nomor urut. Nomor urutan pertama selalu menyatakan yang paling tinggi. Data penjenjang tidak dapat diperlakukan sebagai nilai besaran, sehingga tidak dapat dianalisa statistik lebih lanjut, tetapi masih mungkin dibuat rata-ratanya. Menurut Susiwi 2009, dari dalam uji ranking diuji 3 atau lebih contoh dan panelis diminta untuk mengurutkan secara menurun atau menaik menurut tingkat kesukaan atau memberi peringkat. Panelis dapat diminta untuk meranking kesukaan secara keseluruhan atau terhadap atribut tertentu seperti warna atau flavor. Contoh, diberi kode disajikan secara seragam dan disajikan bersamaan. Panelis diminta menyusun peringkat atau ranking berdasarkan tingkat kesukaannya menurut Anthony 2006. Selanjutnya, metode penelitian sensorik, di mana panelis diminta mengurutkan contoh, biasanya 3 atau lebih, berdasarkan tingkat kesukaan atau preferensi mereka, baik secara umum maupun terhadap atribut tertentu, seperti warna atau rasa. Nah, contoh-contoh yang diuji diberi kode dan disajikan secara seragam serta bersamaan, sehingga panelis dapat membandingkan secara langsung dan menentukan urutan berdasarkan tingkat kesukaan mereka, menurut Widyalita 2015. Selanjutnya, bertujuan untuk menentukan urutan preferensi panelis terhadap berbagai contoh produk. Uji ranking menghasilkan urutan preferensi contoh produk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk yang paling disukai untuk membandingkan kesukaan terhadap produk, menurut Setianingsih 2010. Panelis akan diminta untuk menilai produk atau layanan berdasarkan berbagai aspek penilaian. Hasil penilaian dari panelis kemudian dianalisis untuk mendapatkan rata-rata tingkat kesukaan dan mengetahui preferensi konsumen. Hasil rerata tersebut kemudian diurutkan atau dibuat perankingannya baik ke atas maupun ke bawah atau penjenjangan. Uji ini sering digunakan dalam pengembangan produk baru, evaluasi kualitas produk, dan pembandingan produk dengan pesaing. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji hedonik, mengetahui apakah konsumen menyukai suatu produk atau tidak, serta seberapa besar tingkat kesukaannya. Ini berguna dalam pengembangan produk baru, reformasi resep, penilaian daya tarik pasar, score sheet. Score sheet itu adalah formulir yang digunakan oleh panelis untuk mencatat penilaiannya. Formatnya bervariasi, tapi yang paling umum adalah skala hedonik 9 poin atau 9 tingkat kesukaan. Nilai 9 itu untuk sangat suka, nilai 8 untuk suka, nilai 7 itu agak suka, nilai 6 netral atau tidak suka atau tidak benci. Nilai 5 itu agak tidak suka, nilai 4 tidak suka, nilai 3 tidak suka sama sekali, nilai 2 sangat tidak suka, nilai 1 sangat benci sekali. Panelis akan menilai atribut tertentu seperti warna, aroma, tekstur, dan rasa. Bagaimana cara melakukan uji hedonik? Yang pertama itu adalah dengan menyiapkan sampel.
Siapkan produk dalam jumlah cukup dan bentuk yang seragam. Pemilihan panelis. Gunakan panelis awam, sekitar 20-100 orang yang mewakili target konsumen. Instruksi yang jelas, beritahu panelis bahwa mereka harus menilai berdasarkan selera pribadi, bukan apa yang mereka pikir harusnya. Penyajian produk itu, panelis mengisi skor untuk setiap atribut, bisa dilakukan menggunakan formulir kertas atau digital. Cara membaca dan menentukan hasilnya itu seperti menghitung nilai rata-rata. Misalnya, Anda memiliki 30 panelis yang menilai rasa dengan skor sheet 1-9. Maka nilai rata-rata atau jumlah total skor atau jumlah panelis. Yang kedua itu contoh interpretasi. Jika hasil rata-rata untuk atribut rasa, produk A itu nilai rata-ratanya 7,5, produk B rata-ratanya 6,0, dan produk C itu rata-ratanya 8,2. Maka produk C yang paling disukai mulai dari segi rasa. Yang ketiga itu untuk analisis statistik atau opsional. Untuk memastikan perbedaan antara produk signifikan secara statistik bisa digunakan dengan cara uji ANOVA, uji Tukey, uji Kruskal-Wallis. Baik, masuk ke poin 2.3 yaitu contoh kasus. Judul kasusnya yaitu uji hedonik nugget ikan lele dengan variasi konsentrasi tepung tapioka yang berbeda. Latar belakang kasusnya yaitu ada sebuah usaha kecil yang memproduksi nugget ikan lele ingin mencari cara agar produk mereka lebih disukai oleh konsumen atau orang banyak. Mereka mempertimbangkan untuk memberikan penambahan tepung tapioka ke dalam adonan nugget untuk meningkatkan tekstur kenyal dan menambahkan rasa. Namun, mereka belum tahu seberapa banyak penambahan tepung tapioka yang sebaiknya digunakan agar produk mereka lebih disukai oleh konsumen. Tujuan pengujiannya yaitu mengetahui seberapa disukainya nugget ikan lele dengan 3 jenis komposisi tepung tapioka yaitu 0%, 5%, dan 10% berdasarkan rasa, aroma, tekstur, dan kenampakannya. Desain pengujiannya, sampel nugget ikan lele dibuat dalam 3 perlakuan yaitu perlakuan A konsentrasi 0% atau kontrol, perlakuan B konsentrasi 5%, perlakuan C konsentrasi 10% tepung tapioka. Jumlah panelis yang digunakan yaitu 20 hingga 100 panelis awam yang mewakili target. Metode panelis diminta untuk menilai setiap produk nugget berdasarkan 4 atribut menggunakan skala hedonik 1 hingga 9, di mana nilai 1 sama dengan sangat benci sekali dan nilai 9 sama dengan sangat suka. Langkah pelaksanaannya yaitu 1. Nugget dibuat dengan bahan yang hampir sama, hanya kadar tepung tapiokanya yang berbeda. 2. Nugget digoreng dengan cara yang sama agar hasilnya konsisten. 3. Setiap panelis mencicipi ketiga varian nugget secara acak agar tidak terjadinya bias. 4. Panelis kemudian memberikan nilai untuk masing-masing atribut seperti rasa, aroma, tekstur, dan kenampakan dan mengisi lembar penilaian atau score sheet. 5. Hasil dari semua panelis dikumpulkan dan dihitung rata-ratanya untuk setiap atribut dan setiap varian nugget. Perkenalkan, nama saya Axel Giovanni Manurung. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang dibahas sebelumnya. Yang pertama pada bagian rasa. Perlakuan B atau 5% tapioka mendapatkan nilai tertinggi pada rata-ratanya pada bagian rasa. Ini menunjukkan bahwa penambahan tapioka pada tingkat ini meningkatkan rasa nugget, namun tidak mencapai 10%, yaitu pada perlakuan C. Rasa sedikit menurun dengan kemungkinan karena dominasi dari tapioka tersebut. Kemudian ada aroma. Peningkatan aroma terjadi seiring penambahan tapioka, namun selisih antar perlakuan tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa tapioka tidak terlalu mempengaruhi aroma secara signifikan. Kemudian ada tekstur. Penambahan tapioka sangat berpengaruh terhadap tekstur. Perlakuan B dan C memiliki nilai lebih tinggi dibanding kontrol A, dengan B 5% sebagai yang terbaik. Ini menunjukkan tapioka membantu menciptakan tekstur yang lebih disukai panelis. Kemudian kenampakan. Kenampakan cenderung meningkatkan dengan penambahan tapioka, menunjukkan bahwa tekstur permukaan dan warna mungkin terlihat lebih menarik. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan
Dari hasil diskusi kami bahwa uji hedonik merupakan salah satu metode penilaian sensorik yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk berdasarkan atribut seperti rasa, aroma, tekstur, dan tampilan. Penilaian ini dilakukan oleh penulis awam menggunakan skala hedonik 1 hingga 9, di mana angka tersebut lebih tinggi menunjukkan bahwa tingkat kesukaan kita juga besar. Dalam makalah ini, contoh kasus uji hedonik yang dilakukan terhadap produk nugget ikan lele dengan variasi konsentrasi tepung tapioka sebanyak 0%, 5%, dan 10%. Dari hasil uji ini menunjukkan bahwa metode hedonik sangat efektif dalam mengidentifikasi preferensi konsumen, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan dan perbaikan mutu produk pangan, khususnya dalam industri olahan hasil perikanan. Terima kasih.